Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Sampai halaman berapa, Pak Tris? Halaman 43. Yang 26 belum kita baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, faslun fi malabisihi. Sudah itu ya? Sudah. Sekarang 44. Iya, bagus. Nggak apa-apa, maksudnya Pak Tris mungkin mau diulang sedikit Pak Tris ya. Baik, jadi pada pertemuan sebelumnya kita membaca keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW kadang-kadang menggunakan imamah tanpa kolan suah, kadang-kadang hanya kolan suah tanpa imamah. Di kesempatan yang lain imamah dan kolan suah digunakan secara bersamaan, double. Jadi udah pakai kolan suah seperti ini, terus dililit-lilitkan imamahnya. Kemudian imamah yang digunakan Nabi SAW terkadang ujungnya dijulurkan, tapi di kesempatan yang lain tanpa ekor, semuanya dililitkan. Ya, semuanya dililitkan. Pakaian yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW adalah pakaian gamis. Jadi maksud gamis di sini bukan gamis dalam dalam kamus bahasa Indonesia ya. Tapi yang dimaksud gamis di sini adalah terdiri dari satu pakaian yang dijahit yang bagus ya. Bukan terdiri dari sarung dan rida. Kalau beliau menggunakan gamis, termasuk kita sebut juga dengan koko, baju gamis pendek, gamis panjang ya. Itu lengannya atau lengan bajunya sampai di rozoh itu ini ya, pergelangan tangan. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah wala bisa hullatan hamra. Beliau juga pernah menggunakan hullah berwarna merah. Apa itu hullah? Kata beliau, wal hullatu izarun waridaun. Yang dimaksud hullah itu terdiri dari dua lembar, sarung dan rida. Jadi kalau untuk memahami lebih mudah, hullah itu ya seperti pakaian ihram yang terdiri dari izar, sarung, penutup bagian bawah, dan rida, penutup bagian atas. Warnanya merah. Wa ghalita man dhanna annaha kanat hamra'a bahtan la yukhalituha ghairuhu. Tapi ada juga yang salah memahami bahwa warna merah yang dimaksud adalah merah total, padahal yang dimaksud adalah bergaris-garis merah atau merah yang bergaris-garis bermotif dengan warna yang lain. Kalau merah total itu tidak pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi merah yang dimotif dengan warna yang lain. Wa innamal hullatul hamra burdani yamaniyani mansujani bi khututin humrin ma'al aswad kasairil burudil yamaniyah. Hullah hamra, sepasang hullah berwarna merah, maksudnya burdani, dua lembar kain burd, yamaniyani, produk dari Yaman, mansujani, ditenun, bi khututin humrin, dengan garis-garis merah, ma'al aswad, dan warna hitam, kasairil burudil yamaniyah, seperti kain-kain burud Yaman lainnya. Jadi yang digarisbawahi oleh
Al-Imam Ibnu Qayyim di sini adalah pakaian yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan warna merah secara apa? Secara total, bukan semuanya merah, enggak. Tapi ada motif-motifnya antara merah dan hitam, merah dan putih, dan juga motif-motif lainnya. Qala walabisal khamisatal mu'allama was-sadijah. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW juga menggunakan pakaian khamisah. Khamisah itu juga sejenis gamis. Al-mu'allamah itu yang bergaris-garis, corak dan motif. Was-sadijah, tapi kelihatannya sangat sederhana. Walabisa thawban aswad. Kadang-kadang Nabi menggunakan pakaian warna hitam. Walabisal farwah al-makfufah bisundus. Kadang-kadang juga Nabi SAW menggunakan farwah. Farwah itu jubah yang berlapis bulu binatang, ya. Al-makfufah bisundus, yang bagian lubang-lubangnya, entah itu pergelangan tangan kanan kiri, demikian juga bagian kerahnya itu diberi motif sundus. Sundus itu ya semacam sutra, tapi bukan sutra, semacam sutra saja. Washtara sarawil. Nabi Muhammad pernah membeli sarawil. Sarawil itu sirwal, celana yang sudah berjahit dan dibentuk seperti yang biasa kita pakai ini. Wa zahiru annahu innama ishtaraha liyalbasaha. Jelas sekali Nabi Muhammad SAW membeli sarawil itu untuk dipakai. Wa katruya fi ghairi hadithin, ada riwayat lebih dari satu hadis menyebutkan annahu labisa sarawil wa kana yalbasuna sarawilati biidznih. Nabi Muhammad SAW juga menggunakan sarawil dan beliau mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk menggunakan sarawil juga. Wala bisal khuffaini wala bisan na'al alladhi yusamma tasumah. Nabi Muhammad menggunakan khuf. Ya. Khuf itu pernah lihat langsung ya Pak Tris ya? Ya, khuf. Jadi aslinya khuf itu terbuat dari kulit. Ya, dibilang sandal bukan, dikatakan sepatu juga belum, tapi mau disebut kaos kaki juga terlalu tebal, sehingga khuf itu kita katakan sepatu tipis untuk pelapis, ya, untuk pelapis. Wala bisan na'la. Nabi Muhammad juga menggunakan sandal alladhi yusamma tasumah, sandal yang biasa disebut dengan tasumah. Wala bisal khatam. Nabi Muhammad juga menggunakan cincin. Waqtalafatil ahadits. Ada beberapa hadis yang berbeda keterangannya. Hal kana fi yumnahu aw yusrahu. Cincin itu digunakan di tangan kanan atau tangan kiri. Wa kulluha sahihatus sanad. Tetapi semua hadis itu sanadnya sahih. Artinya Nabi Muhammad SAW kadang-kadang menggunakan cincin di tangan kanan, kadang-kadang juga beliau gunakan di tangan kiri. Yang jelas nggak boleh pakai emas, itu ada larangannya. Kalau mau pakai cincin yang perak, ya, itu yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada di antara kita pakai cincin, ya jangan diingkari, ya jangan kok aneh. Ya aneh itu karena tidak dipraktekkan, aneh itu karena jarang digunakan. Tapi kalau udah dibiasakan, apalagi diniatkan untuk mencontoh Nabi SAW, ya tidak ada masalah karena hadis-hadisnya sangat banyak. Qala rahimahullah wala bisal bidah allati tusamma al-khawzah. Nabi Muhammad juga kadang-kadang menggunakan topi baja. Itu digunakan ketika terjadi perang. Al-baydah itu disebut dengan topi, itu diartikan dengan topi baja, tapi tidak sampai menutupi bagian muka, cuma bagian atasnya saja. Disebut al-khawzah. Ya, wala bisaddir allati tusammar az-zardiyah. Nabi Muhammad juga menggunakan pakaian besi. Ad-dir'a itu pakaian besi, dinamakan az-zardiyah. Wa dhahara yawma uhudin bainad dir'ain.
Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pada perang Uhud itu tampil ke depan menggunakan 2 lapis baju besi. Ya, 2 lapis baju besi, yang lapis pertama itu lebih tipis, lapis yang kedua lebih tebal. Berat memang, tapi itu bagian dari ikhtiar untuk selamat. Ya, bagian dari ikhtiar untuk selamat. Artinya Nabi Muhammad SAW saja tetap berusaha untuk selamat supaya tidak kena senjata musuh. Pakai topi baja, pakai mighfar seperti yang sudah kita baca sebelumnya, penutup wajah dari besi. Kemudian juga beliau menggunakan baju besi, bahkan 2 lapis lagi. Qala wa fi sahihi Muslim an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha. Di dalam Sahih Muslim dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, qalat, beliau bercerita, hadhihi jubbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jubbah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajat jubbatan toyalisah kisrawaniyah laha labinatu dibajin wa farjaha makfufani bid-dibaji. Asma bintu Abu Bakar kemudian mengeluarkan jubbah toyalisah tebal, kemudian bergaris-garis, kisrawaniyah, terbuat dari berasal dari Persia. Kisrawaniyah itu diambil dari kata Kisra. Ya, dari Kisra itu raja Persia. Artinya jubah itu produksi dan buatan dari Persia. Laha labinatu dibajin. Kerahnya itu terbuat dari dibaj. Dibaj itu sejenis sutra. Wa farjaha makfufan bid-dibaj. Demikian juga bagian lengannya, ya, itu ada motif-motif dari dibaj. Dibaj itu tadi sama di atas semacam sutra. Wa qalat, kata Asma, hadhihi kanat inda Aisyah hatta qubidat. Jubah ini dulu disimpan dan dirawat oleh Aisyah sampai beliau meninggal dunia. Falamma qubidat qadattuha. Setelah Aisyah meninggal, sayalah yang merawat dan menjaga jubah ini. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Dan kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakannya. Fanahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Kami biasa mencuci jubah ini untuk digunakan orang sakit supaya sembuh, berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi air cuciannya itu dipakai untuk air mandi bagi orang yang sedang sakit kemudian sembuh. Dan ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita simpulkan bahwa ini khusus untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Karena itu tidak dilakukan untuk selain Rasulullah pada waktu itu. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, al-khulafa ar-rasyidun, orang-orang terbaik umat ini. Tetapi jubah-jubah atau pakaian-pakaian milik mereka tidak diperlakukan seperti memperlakukan jubah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa disimpulkan itu khusus untuk Rasulullah. Tapi yang tidak memahami hal ini, akhirnya dia berlakukan juga untuk yang lain, ya, untuk ustadznya, untuk kiainya, untuk ulamanya, atau untuk orang yang diyakini sebagai wali. Dan ya, bajunya, tongkatnya, sajadahnya, semua, ya. Padahal sekali lagi ini adalah kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kana lahu burdani akhdharani. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga punya kain burd yang berwarna hijau. Wa kisaun aswad, ada juga kain warnanya hitam. Wa kisaun ahmar mulabbat, ada juga kain berwarna merah, ya, yang bermotif. Wa kisaun min sya'rin, ada juga selembar kain yang terbuat dari bulu binatang. Itu semua burd, kisa, itu sebenarnya kain, ya, kain selembar kain yang bisa dipakai untuk sarung, bisa dipakai untuk penutup bagian atas. Ada izar, ada rida. Ada izar, ada rida. Karena memang zaman dulu, ya,
teknik celana seperti sekarang kan belum ada. Ya. Cara orang berpakaian itu masih sangat sederhana. Jangankan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita di Indonesia saja di zaman Jepang seperti apa bajunya? Seperti apa Lek Kecu yang hidup di zaman Jepang? Bukan jenengan, maksudnya orang tua kita. Orang tua kita kan seperti itu, ya kan? Masih sangat sederhana sekali. Goni. Apa? Goni. Apa Mbak? Goni. Malah kan goni. 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 Ya. Ya goni. Kebo tebal itu. Kebo tebal itu. Ya. Apakah kemudian semuanya terus berjahit? Enggak. Enggak. Ya kan? Coba lihat di foto-foto sejarah yang masih tersimpan sampai sekarang di Indonesia itu. Apa ya? Penuh kutu. Iya, cuma dililit-lilitkan gini aja. Diikat-ikatkan. Bentuk celana, cuma kan belum berjahit. Apalagi zaman dulu. Jadi, Masya Allah, kehidupan mereka sangat sederhana sekali. Belum ada juga pakaian dalam, kemudian celana dalam. Belum ada. Maka kalau kita memahami seperti ini, baru kita akan mengerti kenapa ada larangan untuk kemudian kalau duduk sholat khutbah Jumat begini. Ya kan? Ada larangannya. Kenapa? Karena auratnya bisa terbuka. Kemudian kenapa kok ada larangan tidur sambil begini? Ya karena khawatirnya auratnya terbuka. Kan itu. Kenapa kok para wanita kalau sholat berjamaah diposisikan duduk posisinya paling belakang. Kemudian soft yang paling jelek bagi laki-laki ada bagian belakang. Kenapa? Khawatirnya auratnya terbuka. Kemudian sahabat Nabi yang masih kecil jadi imam, ya kan, karena pakaiannya masih sangat minim, sangat sederhana, ya kan. Akhirnya jamaah-jamaahnya sudah sepakat kita belikan kain yang lebih lebar dan luas tentunya. Kenapa? Karena kadang-kadang auratnya terbuka. Itu karena memang cara berpakaian waktu zaman dulu masih sangat sederhana. Itu rata-rata adalah 2 lapis kain. 1 lapis untuk bagian bawah, 1 lapis untuk bagian atas. Maka Nabi Muhammad lebih senang menggunakan gamis. Gamis itu ya terusan, tidak terdiri dari 2 lapis seperti itu, lebih terjaga. Nabi Muhammad kemudian membeli sarawil, karena sarawil itu dulu bukan dari Arab. Sarawil itu dibeli dari luar Arab, dari daerah Syam, begitu. Sampai dikatakan di sini para sahabat pun ketika menggunakan sarawil itu dengan seizin dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan double, ya kan? Udah pakai celana dalam, celana luar, kemudian pakai sarung, tambah jubah lagi, ya kan? Jaketan lagi. Oh, kayak aku deh. Kalau dulu selembar susah ya. Apa ya? 1 lembar kain susah. Susah. Ya. Ya kan dulu sebenarnya dokumentasi itu masih ada. Bahkan mungkin sebagian orang tua kita masih ingat. Zaman dulu jarang orang pakai baju. Ya, memang gitu. Ya, yang paling penting auratnya ketutup sudah dari bagian pusar ke bawah sudah cukup. Dan zaman dulu orang itu biasa. Ya kan, orang itu biasa. Baik. Maka ya para ulama mengatakan kalau zaman sekarang orang itu menganggap yang kalau perempuan yang berhijab, laki-laki kemudian pakai gamis segala macam itu kuno, ya salah kaprah. Justru yang semakin terbuka itu yang semakin kuno. Kembali ke zaman batu, zamannya Flintstone dulu, ya kan, nggak pakai baju, serba tipis, serba terbuka auratnya, yaitu zaman batu. Kalau ingin modern, ya seperti di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya menutup aurat. Baik. Qala rahimahullah, wa kana qamisuhu min qutnin. Gamis milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang terbuat dari katun. Ya, wa kana qasirat tuli qasiral kummi. Tul itu panjang. Panjangnya qasir, pendek. Maksudnya apa itu? Bukan. Ini ukurannya gini. Bahasa Arabnya ini tul. Jadi misalkan gamis, ini bagian kepala menambah ini. Ukuran apa namanya ini? Panjang. Pokoknya ukurannya ini pendek gitu loh. Panjang tapi itu panjang lagi pendek gimana? Ya, jelas. Atau juga di sampai ke bapak. Ya, atau
dikombinasi dengan sarung nggak ada masalah. Taib qasiral kummi itu lengannya pendek. Ya, lengannya pendek. Wa kana ahabbu thiyabi ilaihi al-qamis wal hibarah. Baju yang atau pakaian yang paling beliau sukai adalah al-qamis. Sudah disebutkan sebelumnya, wal hibarah, dan juga jenis hibarah. Apa itu? Wa hiya darbun minal burudi fihi humratun. Sejenis kain burud ya, yang ada corak merahnya. Itu pakaian yang paling disenangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kana ahabul alwani ilaihi al-bayadha. Kalau yang di atas tadi itu jenis pakaiannya, berikut ini warna yang paling beliau suka adalah putih. Wa qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min khairi thiyabikum. Warna putih itu adalah pakaian yang terbaik. Falbasuha, pakailah warna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafani orang yang meninggal itu dengan kain warna putih. Wa fi sahih, di dalam as-sahih disebutkan an Aisyah annaha akhrajat kisaan mulabbadan wa izaran ghalidha. Dari Aisyah bahwasanya beliau pernah mengeluarkan kisah selembar kain mulabbad. Ya, mulabbad itu bercorak dan bermotif. Wa izaran ghalidhan, dan kain yang khusus untuk sarung sangat kasar. Faqalat, kata Aisyah, nuzi'a ruhun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diambil ketika beliau menggunakan pakaian ini. Jadi waktu Nabi Muhammad meninggal dunia itu menggunakan kisah dan izar, sarung, demikian juga bagian atas. Ya, sederhana sekali meninggal dunia dengan menggunakan pakaian semacam ini. Kalau kita karena belum terbiasa ya akhirnya risih, mungkin aneh, tapi bagi mereka itu satu hal yang biasa, Baik. Sampai sekarang pun kalau untuk orang Yaman ada sarung yang sifatnya seperti ini, izar, tapi mereka udah berbagai macam motif ya, berbagai macam motif. Mungkin seingat saya masih punya di rumah, kalau nggak ada Ustaz Yahya mungkin masih punya. Kalau dari Yaman mungkin supaya kita tahu ya, cara. Kalau kita kan sarungnya udah dijahit satu lembar, kemudian dijahit jadi satu gini kan. Kalau orang-orang Yaman nggak ada. Orang Yaman yang masih pakai masih lembaran itu sampai hari ini. Apa ya? Ya kayak jari itu, lebih tebal. Ya, sampai sekarang mereka masih pakainya seperti orang Yaman, orang Qatar, ya, kemudian orang-orang Bahrain, orang Oman, ya, sebagian orang Saudi yang badui dan pinggiran itu, mereka masih pakai sarungnya seperti itu. Dan memang, mohon maaf, nyun sewu, nggak ada pakaian dalamnya. Nyun sewu, nggak pakai celana, baik celana pendek, celana panjang, celana dalam, nggak. Mereka masih biasa menggunakan seperti itu. Apa? Oh ya jelas panjang. Apanya? Oh ininya, ya panjang. Bukan cuma seperti kain ihram itu maksudnya. Kalau kain ihram itu kan terlalu pendek. Ini masih lembaran begitu dipakai. Ya kalau sekarang mereka pakai ikat pinggang juga. Ya, coba mungkin kalau saya ingat, coba saya cari di rumah biar tahu seperti apa kain sarungnya. Nah, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia menggunakan pakaian seperti itu jenisnya. Ya pakai izar, bahkan izarnya apa? Ghalidhan. Kainnya itu ghalidh itu bahkan kasar, bukan dari bahan yang halus. Kemudian bagian atasnya kisah itu mulabbad yang bermotif-motif. Tidak disebutkan motifnya seperti apa. Tapi kalau kita lihat terjemahnya, secara terlek mulabbad itu artinya ditambalan. Nggak tahu yang dimaksud tambalan itu tambalan apakah lubang, bolong terus ditambal. Tapi kalau dalam pengertian yang lain itu bukan tambalan karena lubang, tapi karena memang motifnya. Qala rahimahullah wa kana aghlabu ma yalbasuhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu ma nusija minal qutni. Rata-rata pakaian yang digunakan oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu yang ditendun dari bahan katun. Wa rubbama labisu ma nusija minas sufi wal kattani. Kadang-kadang juga baju yang dipakai itu dibuat dari suf, dari wol, bulu binatang, wal katan. Katan itu rumput rami.
ya, dibuat dari apa? Rumput rami. Itu zaman dahulu biasa pakaian itu digunakan. Wa kana idza istajadda thawban sammahu bismih. Nabi Muhammad itu kalau menggunakan baju baru itu dikasih nama. Nah, dikasih nama. Kadang-kadang pakai nama jenis baju itu sendiri. Wa qala, beliau berdoa, Allahumma anta kasautani hadzal qamisa awir ridaa awil imamah. Ya Allah, engkaulah yang memberikan pakaian untukku. Gamis ini, kalau yang dipakai gamis. Awir rida atau rida ini. Seringkali rida itu kita terjemahkan dengan selendang. Padahal selendang itu ukurannya kecil. Ya, ukurannya tidak terlalu lebar. Padahal rida, umumnya kalau kita katakan rida, itu kain lapisan atas yang digunakan untuk menutupi tubuh bagian atas. Awil imamah atau imamah. As'aluka khairahu, ya Allah saya mohon kebaikannya, wa khaira ma suni'alahu, dan kebaikan dari tujuan apa baju ini dibikin. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari buruknya pakaian ini, wa syarri ma suni'alahu, dan buruknya tujuan baju ini dibuat. Wa kana idza labisa qamisahu bada'a bima yaminihi. Nabi Muhammad itu kalau menggunakan baju gamis, ya, itu selalu mendahulukan bagian kanan. Wala bisa sya'ral aswad. Kadang-kadang Nabi Muhammad menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu binatang yang warnanya hitam. Kama rawa Muslimun fi sahihi, seperti riwayat Imam Muslim di dalam As-Sahih, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswad. Kata Aisyah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah keluar dari rumah menggunakan baju mirtun murahhal, sejenis baju min sya'rin aswad, terbuat dari bulu binatang berwarna hitam, jubah semacam mantel itu. Wa fi sahihain an Qatadah, di dalam as-sahihain dari Qatadah, qulna li Anas, kami bertanya kepada sahabat Anas, ayyul libasi kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala al-hibarah. Kami pernah bertanya, pakaian yang paling disukai Rasulullah itu pakaian apa? Kata Anas, al-hibarah. Wal hibaratu burdun min burudil Yaman. Hibarah itu adalah pakaian yang terbuat dari kain burd Yaman. Fa inna ghaliba libasihim, karena rata-rata pakaian yang digunakan zaman itu, kana min nasjil Yaman, itu produksi dari Yaman. Kenapa? Li'annaha qaribatun minhum, karena Yaman letaknya lebih dekat ke Mekah dan Madinah dibandingkan negeri Syam. Karena untuk Mekah dan Madinah itu bukan daerah yang memiliki bahan baku untuk membuat pakaian. Bahan baku mereka ya hanya bulu-bulu, ya, binatang, demikian juga kulit hewan. Tapi kalau yang buatan dari kapas, katun, dan yang semisalnya nggak ada di Mekah dan Madinah. Di mana bisa tumbuh? Nggak ada. Tapi kalau di Yaman ada, daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah hijau, ya. Demikian juga daerah Syam, itu diambil dari India dan Persia, dari Romawi. Maka perjalanan dagang orang-orang Mekah dan Madinah itu 2 kali dalam 1 tahun, sekali ke Yaman, sekali ke negeri Syam. Qala wa rubbama labisu ma yujlabu minasyam. Kadang-kadang mereka juga menggunakan baju dan pakaian yang didatangkan dari negeri Syam. Wa Misra, dari Mesir. Kal qubati, seperti baju qubati, itu buatan Mesir. Al mansujah minal kattanin lati kanat tansajuha al qibtu, yang dibuat dan diproduksi dari bahan kattan, dari rumput rami, artinya terbuat dari dedaunan, dari rumputan yang memang sudah diolah, dibuat oleh orang-orang Kipti, orang-orang asli Mesir. Wa kanat
makhiddatahu sallallahu alaihi wasallam min adamin hashmuha lifun. Makhiddah itu bantal. Sementara bantal milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari kulit, isinya lif. Isinya lif itu sudah kita baca kemarin, rerumputan atau tali temali. Falladzina yamtani'una amma abahallahu minal malabisi wal matami'i wal manakihi tazahhudan wa ta'abbudan bi'izaihim ta'ifatun qabaluhum falam yalbasu illa ashrafa thiyab walam yakulu illa alyana ta'am. Jadi ada dua kelompok yang sama-sama ekstrim, sama-sama salah memahami. Kata Ibnu Qayyim, ada orang-orang yang tidak mau menggunakan yang Allah halalkan, tidak mau menggunakan baju yang bagus, tidak mau makan makanan yang enak, tidak mau menikah, dengan niatan dan dengan keyakinan itu adalah bentuk zuhud, itu adalah ibadah. Itu kelompok pertama. Bi'izaihim, berhadapan-hadapan dengan mereka, ta'ifatun, kelompok lain, qabaluhum, ini bertentangan. Falam yalbasu illa ashrafat thiyab, enggak mau pakai kecuali baju yang paling bagus, paling mahal. Walam yakulu illa alyana ta'am, enggak mau makan kecuali makanan yang paling enak, paling lezat, paling mahal. Fala yarawna lubsal khashini wala aklahu takabburan wa tajabbura. Mereka enggak mau pakai baju yang sederhana, mereka enggak mau makan makanan yang biasa. Kenapa? Sombong. Wakil tatta'ifataini hadiyuhu mukhalifun li hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua kelompok ini menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala ba'du salafi, oleh karena itu sebagian ulama salaf menyimpulkan, kanu yakrahuna syuhrataini minats thiyabil 'ali wal munkhafidhi. Mereka para sahabat dan para pengikut-pengikutnya tidak suka dua jenis pakaian syuhrah. Syuhrah itu dari masyhur, menyelisihi kebiasaan, ya, nyeleneh. Syuhratain itu ada dua jenis. Satu minats thiyabil 'ali, pakaian yang terlalu mewah, wal munkhafidh, pakaian yang terlalu apa? Bukan terlalu sederhana, terlalu jelek. Nggak boleh pakai baju yang biasa-biasa aja lah. Ya, jangan terus pakainya yang mahal-mahal, yang branded semua, yang nilainya sampai jutaan satu pasang. Ya, tapi juga nggak boleh kita sengaja kemudian baju yang sobek-sobek, baju yang bekas, ya kan, baju yang sudah compang-camping, kemudian warnanya sudah lusuh dan luntur, alasannya zuhud, itu juga keliru. Kalau memang sudah tidak layak pakai, ya udah jadikan lap atau dibuang atau dibakar. Kalau sudah nggak layak pakai, jangan dipertahankan. Kanan kiri sobek, ya kan. Kemudian sudah penuh dengan yang hitam-hitam itu apa Mas Guru namanya? Endok apa Mas? Ya iya, mana ada Nabi Muhammad pakai baju seperti itu? Nggak ada. Kopiah juga sama, kalau udah penuh endok udahlah dimasukkan di lemari lah, udahlah, nggak usah dipertahankan. Pak Mariono langsung lihat kopiahnya. Cek betul. Jangan sampai kemudian orang memahami salafi itu bajunya lusuh, nggak boleh. Nabi Muhammad mana ada lusuh? Sesederhana-sederhananya Nabi Muhammad, zaman sekarang sudah luar biasa ini, ya kan? Sesederhana-sederhananya Nabi Muhammad juga tetap bersih dan rapi. Jadi kalau sudah ada endok remaknya, masukin. Jangan dikasihkan ke orang juga. Dia nggak pakai tapi orang lain yang suruh pakai. Jangan. Berkah. Ya, memang kalau sudah tidak layak udahlah dipinggirkan. Nah, gitu. Ya kalau kita kan alasannya mau nyambut gawe, janganlah. Karena apa? Karena ada dua prinsip. Allah Subhanahu wa taala itu memberi rezeki untuk kita sesuai yang kita inginkan.
Makanya kok banyak orang rezekinya seret, karena dia bajunya kayak gitu-gitu. Ya udah Allah kasihnya kayak gitu-gitu aja. Lu serius. Makanya kalau di sawah pun gitu, Pak Susanto ngomong Susanto nggak enak jadinya sama saya. Walaupun itu baju di bengkel, walaupun itu baju di sawah ya sing wangun lah walaupun di sawah. Kenapa? Karena Allah itu ngasih rezeki sesuai yang kita inginkan. Satu. Yang kedua, Allah itu senang. Hadis Anas bin Malik riwayat Muslim. Allah itu senang ketika memberikan rezeki untuk hambanya, terlihat rezeki itu pada dirinya. Jadi kalau pas panen-panen apik ya panenannya bagus, ya tuku lambi sing anyar. Penjahit kita juga punya banyak penjahit. Sudahlah, supaya rapi, bagus begitu. Ini yang kita baca semua ini kan selain kesederhanaan, ya kan Nabi Muhammad SAW juga ternyata menggunakan baju impor sama ekspor. Impor dari Yaman, impor dari Syam, impor dari Persia, impor dari terakhir dari Mesir. Impor bajunya Nabi itu. Tapi jangan sepotong ini loh jenengan. Begitu status kata Ustaz Mukhtar, bajunya Nabi itu impor. Akhirnya sepotong-sepotong memahaminya. Karena di lain kesempatan Nabi Muhammad juga menggunakan baju yang sederhana seperti itu, terbuat dari dari yang kasar juga bahannya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Besok tentang apa'am itu makanan yang dikonsumsi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.